Sang pemain mencetak gol paling indah dalam hidupnya, tapi setelah itu dia menghilang. Memang, setiap pertandingan punya satu momen yang tak terlupakan. Dunia berhenti sejenak hanya untuk menyaksikan keajaiban lahir di lapangan hijau. Ada pemain yang pernah membuat dunia bersorak, lalu tiba-tiba menghilang. Tak cedera, tak pensiun, hanya tenggelam di antara kenangan satu gol abadi. Ini bukan kisah tentang gol. Ini tentang mereka yang pernah membuat dunia bersorak lalu menghilang. Dan dari semua kisah itu, mungkin tak ada yang seindah sekaligus sepedih kisah seorang anak muda Jerman di malam puncak dunia. Saat jutaan orang bersorak memanggil namanya, ia menulis sejarah dengan gol yang tercipta. Orang itu adalah Mario Götze. Stadion Maracana, Rio de Janeiro 2014. Argentina bersua Jerman di Piala Dunia. Duel tim berlangsung sengit hingga skor akhir 0-0 bertahan sampai akhir babak kedua. Babak tambahan pun tak dapat dihindarkan. Hingga akhirnya seorang pemuda Jerman masuk sebagai pemain pengganti. Dialah Mario Götze. Keajaiban pun datang. Menit 112, ketika bola melayang di udara, dada kiri menahan, kaki menembak, dan dalam sekejap Mario Götze mengubah segalanya. Sepakan gol yang membuat seluruh Jerman bersorak. Malam itu ia bukan sekedar pemain muda, tapi simbol sebuah generasi baru. Tapi dunia sepak bola kejam dengan cara yang halus. Setelah semua lampu sorot padam, Götze mulai tenggelam. Musim 2012-2013 memang menjadi masa paling gemilang dalam hidup Mario Götze. Masih muda, berbakat, dan penuh percaya diri, ia menjadi otak serangan Borussia Dortmund yang kala itu begitu menakutkan di bawah asuhan Jurgen Klopp. Lewat visi dan sentuhannya, Dortmund melaju hingga final Liga Champions. Namun di puncak karir itulah Götze membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia meninggalkan klub yang membesarkan namanya dan bergabung dengan rival abadi Bayern Munchen. Sebuah langkah yang tak hanya mengguncang ruang ganti Dortmund, tapi juga membuat banyak fans terkejut. 3 musim berlalu, dan pada 2016, Mario Götze memutuskan untuk pulang. Ia kembali ke Dortmund, tempat di mana semuanya bermula. Namun tak lama setelah kepulangannya, nasib kembali menguji. Pada Februari 2017, ia harus menepi karena penyakit misterius yang membuat tubuhnya kehilangan kekuatan. Penyakit itu akhirnya terungkap, yaitu metabolic myopathy. Adalah gangguan langka yang menyerang fungsi otot di dalam tubuh. Diagnosis itu datang seperti petir di siang bolong. Sesuatu yang tentu menjadi mimpi buruk bagi seorang pemain sepak bola seperti Mario Götze. Pengumuman itu menjadi kabar pilu bagi para penggemar, menandakan bahwa Götze harus menepi, entah sampai kapan. Sempat kembali melawan penyakit metaboliknya, Mario Götze sembuh, dan musim 2017-2018 Götze kembali merumput, tapi tak berjalan seperti harapan. 2 gol dari 32 penampilan, angka yang terasa jauh dari nama besar Mario Götze. Hingga akhirnya datang keputusan pahit, kontraknya tak diperpanjang. Mario Götze kembali melangkah sendirian, tanpa klub, tanpa kepastian. Namun di tengah masa sulit itu, secercah harapan datang dari Belanda. PSV Eindhoven mengulurkan tangan dan memberi panggung baru untuk sang juara dunia. Pada Oktober 2020, Mario Götze resmi menandatangani kontrak dan memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan kembali menjadi bintang, tapi untuk kembali mencintai sepak bola. Setelah petualangannya di Liga Belanda bersama PSV, Götze akhirnya pulang ke tanah kelahirannya. Kali ini, ia memilih babak baru bersama Eintracht Frankfurt. Mencoba menulis ulang kisah yang dulu sempat terhenti. Ia mencoba kembali, mencoba menulis bab baru. Tapi cerita itu tak seindah malam di Maracana. Karena bagi dunia,
Mario Götze akan selalu berhenti di sana di menit 112, di satu momen ketika semuanya terasa sempurna. Pemain yang menghilang setelah cetak gol terbaik dalam hidupnya. Yang kedua ada Eder Zito Antonio Macedo Lopez. Nama yang mungkin tak sepopuler Cristiano Ronaldo, tapi malam itu seluruh Portugal mengingat dirinya selamanya. Final Euro 2016, Portugal berhadapan dengan Prancis di Stade de France di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah yang yakin trofi akan tetap di Paris. Eder yang sebelumnya hanya menjadi penghangat bangku cadangan kembali duduk diam. Sepanjang turnamen menit bermainnya minim. Ia bukan bintang utama, hanya pelengkap di antara nama-nama besar. Tapi malam itu berbeda. Setelah sang mega bintang Cristiano Ronaldo terkapar, menangis dan ditarik keluar karena cedera, di bangku cadangan, Eder hanya bisa menatap. Dunia mungkin mengira segalanya sudah berakhir bagi Portugal, tapi takdir sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Ketika pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, pelatih Fernando Santos menatap ke bangku cadangan dan memanggil nama yang tak banyak diduga orang, Eder. Ia masuk menggantikan Renato Sanchez, membawa semangat yang selama ini ia pendam di setiap latihan. Menit ke-109, Eder menerima bola dari luar kotak penalti. Satu sentuhan, satu tarikan kaki kanan, bola itu meluncur ke sisi gawang Hugo Lloris, tak terjangkau, tak terhentikan. Skor 1-0 untuk Portugal, dan sejarah pun ditulis malam itu. Ketika peluit panjang dibunyikan, Eder disambut bak pahlawan. Gol tunggalnya membawa Portugal menjuarai Euro untuk pertama kalinya dalam sejarah. Malam itu seluruh dunia mengenal Eder, tapi tak ada yang tahu bahwa itulah juga puncak terakhir dari kisahnya. Setelah malam manggis di Paris itu, segalanya perlahan memudar. Eder, sang pahlawan Portugal di final Euro 2016, mulai menghilang dari radar. Ia tak masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia 2018. Bahkan, ketika Portugal menjuarai UEFA Nations League pada 2019, namanya pun tak tercantum di daftar pemain. Dari sorotan Eropa, Eder mulai berkelana. Ia sempat membela Swansea City di Liga Inggris, lalu dipinjamkan ke Lille di Prancis. Dan musim 2017-2018, ia mencoba peruntungan di Rusia bersama Lokomotiv Moskow. Tapi performanya tak lagi sama. Kontraknya tak diperpanjang, dan perlahan Eder kembali tenggelam. Setelah petualangan panjang di Eropa, ia memulai menyeberang ke Asia, bergabung dengan Al Raed, klub asal Arab Saudi. Namun kisahnya di sana pun tak bertahan lama. Juli 2022, Eder resmi pensiun dari dunia sepak bola profesional. Sejak itu, namanya jarang terdengar. Sosok yang dulu membuat seluruh Portugal bersorak, kini nyaris tak disebut lagi. Sebuah akhir yang terasa anti klimaks. Dari pemain yang menulis sejarah lewat satu gol abadi, menjadi sosok yang perlahan terlupakan. Tapi bagi rakyat Portugal, Eder akan selalu punya tempat tersendiri sebagai pahlawan yang datang ketika tak ada lagi harapan. Pemain yang menghilang setelah cetak gol terbaik dalam hidupnya adalah James Rodrigues. Piala Dunia 2014, di antara sorak-sorai Brazil dan jutaan pasang mata yang menatap layar, ada satu pemuda Kolombia yang sedang menulis kisah hidupnya sendiri. Namanya James Rodrigues, pemuda berusia 22 tahun. Hari itu seluruh dunia baru saja mengenalnya. Ia bukan hanya pemain muda yang menjanjikan, tapi simbol harapan bagi sebuah bangsa yang selama ini selalu berada di bayang-bayang. Bersamanya, Kolombia menembus sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan momen puncak semua itu terjadi di babak 16 besar. Ketika peluit berbunyi, Kolombia bersua Uruguay. Dunia belum tahu bahwa satu gol akan mengubah segalanya. Saat itu menit ke-28,
Sebuah sundulan dari Arguilar melayang ke arah James Rodriguez. Dalam sepersekian detik waktu seolah berhenti. James menatap bola itu, matanya tajam dan tenang. Tanpa pikir panjang, dalam satu gerakan terarah, ia menunduk, memutar badan dan melepaskan tendangan voli keras yang merobek jala gawang Uruguay. Sebuah gol yang sempurna, bukan hanya karena keindahannya, tapi karena itu adalah momen di mana seluruh dunia benar-benar mengenal nama James Rodriguez. Golnya ikonik dan sulit terlupakan pada berbagai gelaran Piala Dunia. Dalam setiap laga, namanya selalu disebut sebagai man of the match berkat kontribusinya di lapangan. Dan satu di antaranya, tendangan voli ke gawang Uruguay, dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Dunia 2014. Dunia sepak bola seolah menemukan bintangnya yang baru. Tak butuh waktu lama, Real Madrid datang untuk mengetuk. Mereka memboyong pemuda Kolombia itu dari AS Monaco. Tapi seperti kisah di dunia sepak bola, kejayaan tak selalu bertahan lama. Hidup di Santiago Bernabeu tak seindah yang dibayangkan. James Rodriguez datang dengan ekspektasi setinggi langit, tapi seiring waktu, ia mulai kalah oleh realita. Musim pertamanya bersama Real Madrid sebenarnya berjalan apik. Ia jadi motor serangan, mencetak gol, memberi assist, dan membuat Bernabeu bergetar setiap kali bola ada di kakinya. Namun semua berubah ketika Carlo Ancelotti, sosok yang paling percaya padanya, dipecat. Di bawah Rafa Benitez, lalu Zinedine Zidane, James Rodriguez perlahan kehilangan tempatnya. Dari starter yang dielu-elukan, ia berubah menjadi pemain cadangan yang hanya menatap dari pinggir lapangan. Musim 2017-2018, ia mencoba mencari kembali dirinya. Ia pergi ke Jerman bergabung dengan Bayern Munchen lewat kesepakatan pinjaman. Di sana, takdir kembali mempertemukannya dengan Ancelotti. Tapi kisahnya berulang saat Ancelotti dipecat dan James Rodriguez kembali kehilangan panggungnya. Saat masa pinjaman berakhir, Bayern Munchen memutuskan tak mempermanenkan jasanya. Ia pulang ke Madrid, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang yang sudah seolah tak dibutuhkan lagi. Demi bertahan, ia kembali mengikuti satu-satunya orang yang pernah benar-benar mempercayainya, Carlo Ancelotti, kali ini ke Everton. Awalnya James bersinar lagi di Premier League. Sentuhannya halus, visinya masih tajam, dan namanya kembali menghiasi berita. Tapi nasib seolah mengujinya. Tak lama berselang, Ancelotti kembali dipanggil pulang ke Real Madrid. Lagi-lagi, kepergian Carlo Ancelotti kembali membuat menit bermain James tidak karuan. Setelah musim-musim yang tak lagi bersinar, James Rodriguez kembali berkelana, bukan lagi ke panggung megah Eropa, tapi di lintasan-lintasan yang nyaris terlupakan. Dari Al Rayyan di Qatar, Olympiakos di Yunani, Sao Paulo di Brazil, hingga Rayo Vallecano di Spanyol. Kini langkahnya berakhir sementara di Lyon, Meksiko. Bukan lagi sorotan kamera, bukan lagi gemuruh stadion raksasa. Hanya seorang pemain yang terus mencoba menemukan kembali dirinya yang jauh dari hingar-bingar masa lalu. Mereka memang pernah menjadi pusat dunia. Ketika sorotan kamera, teriakan penonton, dan cerita heroik di setiap halaman media. James Rodriguez, Eder, dan Mario Götze, tiga nama yang pernah membuat dunia berdiri dan bersorak. Tapi seperti halnya sihir dalam sepak bola, cahaya itu perlahan memudar. Bukan karena tak cukup hebat, tapi karena waktu dan nasib sering punya jalan yang tak bisa ditebak. Gol-gol mereka masih tersimpan di ingatan, namun langkah mereka di lapangan kian jarang terlihat. Inilah sisi lain sepak bola, di mana pahlawan bisa terlupakan dan sorak-sorai bisa berubah jadi sunyi. Namun bagi mereka yang mencintai sepak bola, nama-nama itu tak akan pernah hilang, karena setiap gol yang pernah membuat dunia terdiam akan selalu abadi di ingatan para penontonnya.